Halo semuanya, selamat datang lagi di The Legit Gadgets berita minggu ke-2 April 2021. Dan kalau konten kali ini newsnya agak panjang durasinya, jadi maklumin aja. Gue lagi mencoba untuk membawa sesantai gue. Gue gak akan terlalu peduli lagi dengan durasi. Kalau selama ini gue lihat kalau udah agak 7 menit tuh udah agak gue cepetin. Makanya biasa ngomongannya gue tuh agak cepet. Tapi ini harusnya udah aman. Jadi kita akan langsung mulai aja berita minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa follow Jordi Leonardo O-nya 2 dan follow The Legit Gadgets untuk berita lebih update setiap hari. Gue kebiasaan pakai jaket, jadi gue bisa narik gitu. Oke, yang pertama kita datang dari webcam mata. Jadi ini agak gore sedikit. Ini dari Mark Teicher. Jadi dia membuat sesuatu yang namanya DI Cam. Dan DI Cam ini cukup serem sebenarnya. Walaupun menurut gue tuh cukup asik buat dipajang, tapi somehow serem. Karena matanya di sini itu benar-benar bisa bergerak kayak mata beneran. Jadi webcam yang sama ini melihat kalian itu akan bergerak layaknya mata manusia. Ini ada videonya, jadi kalian bisa lihat. Dan Mark Teicher ini bisa dibilang ngebuat barang yang cukup aneh. Nggak cuma mata ini doang, tapi dia sempat bikin casing smartphone itu dari kulit asli atau daging asli, dan juga ada kayak casing smartphone tapi ada jari di sini. Jadi kalian tuh bisa megang jarinya untuk megang smartphone kalian. Jadi somehow absurd, tapi karena gue adalah pecinta berita aneh, ini buat gue hal yang menarik banget. Moving on, kita masuk ke Spotify, karena Spotify sendiri akan memasukkan yang namanya Hey Spotify. Walaupun cukup aneh, gue kira Siri gue nyala tadi. Walaupun cukup aneh sebenarnya Hey Spotify ini, karena kita udah punya aplikasi-aplikasi untuk asisten kita sendiri yang bahkan bisa ngakses ke Spotify. Dan ada Hey Spotify ini itu juga harus dalam aplikasi dan nggak boleh di background, nggak boleh kalau layar kalian mati. Jadi terlihat tidak sangat fleksibel atau tidak portable untuk digunakan. Tidak, apa ya istilahnya, tidak gampang lah untuk digunakan. Tapi gue ngeliat Hey Spotify ini sebenarnya lebih ke untuk karting mereka. Jadi sebuah UI untuk mobil nanti ketika kalian mau denger lagu harus lebih gampang. Lebih ke arah sana sih. Moving on, dari WhatsApp sendiri, ini ada WhatsApp cross platform. Jadi kalau kalian emang orang yang sangat susah untuk memindahkan, apalagi reviewer ya, pindah chat dari Android ke iPhone, itu sebuah hal yang kayak susah gitu. Karena data formatnya juga beda. Karena satu itu masuk ke Drive, satunya juga masuk ke iCloud. Jadi harusnya untuk hal ini dalam waktu dekat udah akan bakal ada. Karena beberapa orang udah mendapatkan screenshot untuk cross platform ini. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya gimana, karena ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan selain yang kemarin itu adalah multi platform chatting yang sampai sekarang belum rilis. Tapi WhatsApp kita lihat ya, apakah ini akan jadi kartu as Anda untuk menyelamatkan Anda dari kepunahan karena digeser Telegram dan juga Signal. Moving on, ini dari Facebook sendiri, ini menarik, data dari Facebook bocor. Jadi ada 533 juta data bocor dan masuk ke forum hacker, dijual oleh bot. Di mana data ini ada phone number, ID, full name, location, date of birth, bahkan beberapa ada email address, beberapa itu email address recovery. Dan ini bakal di 106 negara bocornya. 32 juta itu dari US, 11 juta itu dari Inggris, dan 6 juta itu dari India. Bahkan hal menariknya adalah data dari Mark Zuckerberg sendiri, itu merupakan data yang bocor dari 533 juta, termasuk founder lain itu si Chris Hutz dan juga Dustin Moskovitz. Jadi gue nggak tahu ya, mungkin Mark Zuckerberg bekerja sama ya dengan si hacker ini untuk membocorkan data dia. Jadi kayak, nggak usah kalian, gue CEO aja bisa bocor, jadi ini emang hackernya jago banget atau emang ya sistem privasinya sehancur itu. Enggak sih, gue gak ngerti sih, jadi gue gak, tapi gue udah ngomong. Ya udahlah ya, maaf yang ngerti cyber security. Mohon maaf banget nih, gue so asik banget tadi. Gue sadar, ya jangan dibully saya. Moving on, kita ngomongin LinkedIn juga, ini bocor dengan 500 juta pengguna. Jadi setelah Facebook, tadi pasti ada tuh yang kata-kata Facebook. Nah, anak Microsoft, LinkedIn juga bocor, tapi data-datanya bisa bilang data-data public sih. Jadi kalau LinkedIn sendiri kan emang kita perlu tahu nama, lokasi, dan segala macam kayak CV aja sih. Jadi nggak ada masalah di sana, dan LinkedIn sendiri juga akan notify ke user mereka kalau emang datanya itu sudah diambil. Beda dengan Facebook yang rencananya itu nggak ada notify usernya sama sekali. Jadi kayak bodo amat gitu ya kan. Padahal kalian bisa cek sendiri. Ada instruction untuk cek, tapi gue nggak terlalu peduli sih untuk cek itu. Moving on, Google I.O. ini udah dikonfirmasi bakal di Mei 2021 di tanggal 18 sampai 20 Mei, dan ini bakal free to attend. Jadi kalian tuh bisa langsung daftar aja dari sekarang. Nggak ada sneak, nggak ada kumpul-kumpul, tapi setidaknya gratis untuk nonton. Nah, ngomong Google I.O. sendiri, Google ini menarik banget karena ini datang dari Job Browser yang memperlihatkan desain render dari Google Pixel Watch. Sebenarnya gue pengen banget bahas ini, cuman we all know lah kalau Pixel tuh nggak rilis secara resmi di Indonesia, nggak bakal masuk juga gue rasa. Kayak kemarin Pixel 5a juga didinai kan untuk di discontinue, ternyata rilis, dan bahkan untuk Pixel 5 ya, 5 atau 5a gue lupa lagi. Karena gue kalau udah melihat nggak rilis Indonesia, gue tuh agak males sebenarnya untuk ngikutin beritanya. Tapi untuk Pixel 5 sendiri,
itu bakal di US dan Jepang. Dan untuk Google Pixel Watch menurut gue ini keren banget karena secara desain dia itu sangat slick lah, bisa bilang minimalis tanpa bezel dan itu lingkaran, dan buat gue tuh emang ya asik aja gitu. Pixel Watch tuh asik aja gitu, kayak UI-nya keren, dan ini bakal pakai Google Wear juga kan harusnya, Android OS Google Wear. Iya, jadi ya itulah itu, strapnya bakal 20 lebih, tapi baik-baik lagi, nggak akan dirasain juga. Jadi kita anggap aja kayak sesuatu yang bisa dirasakan. Moving on, LG yang kita tahu akan menutup divisi smartphone ya, ini bakal di finalize di sebelum 31 Juli mendatang setelah 26 tahun. Jadi kalau kata orang life's good, untuk ini life was good atau life's not good. Nah untuk LG sendiri dia berkomitmen untuk 3 tahun upgrade untuk high end ya, dan 2 tahun upgrade untuk low end dan mid range-nya dia. Dimana untuk LG sendiri ini sepertinya Android 11 tuh harusnya udah aman sih, cuman kita nggak tahu sih Android 12 dan 13 tuh bakal gimana. Kita nggak tahu apakah nanti upgrade-nya cuma Android 11 yang dikasih security patch atau mungkin akan ke Android 12 dan 13 karena as we know, dia juga dipindahkan untuk beberapa orang divisi mobile yang 4.000 orang kalau saya itu ke home appliance and something. Nah, ngomong dari LG sendiri, kabar-kabarnya mereka bakal berfokus di electric vehicle component, jadi smart home, dan kalau kalian tahu, di tanggal 23 Desember 2020 lalu, LG itu udah bekerja sama dengan Magna dari Kanada. Itu untuk ngebuat sebuah, dia berencana untuk investasi 1 miliar USD untuk otomotif. Jadi ada kemungkinan kita ngeliat mobil LG. Jadi mati smartphone yang muncul mobil. Nah, ngomong-ngomong kematian, ini kayak HTC ini ada kemungkinan hilang juga gue lihat karena HTC kan dibeli oleh Google tuh di 2018. Dibeli 1,1 miliar oleh Google. Dan dia udah bleeding dari Q2 2015. Tapi setidaknya sekarang udah mendingan karena sekarang dia itu di minus 80,9% dibandingkan Q4 2019 itu di 122% minusnya. Jadi HTC sebenarnya bakal ngerilis beberapa smartphone LG lagi ke depan. Smartphone 5G maksud gue ke depannya. Kita lihat aja apakah dia bisa recover dari hal ini. Cuman bawa kuburan. Moving on, kita masuk ke Legion 2 Pro. Ini akhirnya dirilis. Gue nggak bikin event newsnya karena ya sekali lagi nggak resmi Indonesia, tapi kita akan bahas sedikit. LG Legion 2 Pro ini speknya 144 Hz, 6,92 inci, Full HD Plus dengan AMOLED dan XDR10 Plus dengan brightness-nya itu mentok di 1300 nits. Dan kalau kita ngomongin Snapdragon, tentu aja Snapdragon 888, baterai di 5500 mAh, mAh. Dan untuk chargingnya sendiri seperti tidak perubahan, jadi ada 4545 untuk dual charging dengan mentok di 90 watt. Dia menggunakan desain yang sama, jadi tetap horizontal, kamera horizontal dengan kamera horizontalnya itu di 44 megapiksel dan kamera belakang di 64 dan 16 megapiksel. Dan ini warna bakal di putih hitam. Dan di sini harganya cukup banyak, ada 5 varian. Jadi gue akan sebutin aja. Yang paling rendah tuh di 8,2 juta, itu 8128. Dan paling tinggi itu 16512 di 13,4 juta. Gue nggak akan sebut, jadi kalian lihat aja nih. Set, dia akan lihat di sana. Kalau nggak cukup lama, silahkan di pause. Oke, menarik ya. Lenovo Legion 2 Pro ini masuk ke Jerry Rig Everything. Tentu aja semua smartphone itu akan masuk ke Jerry Rig Everything. Dan di sini kita bisa melihat ya. Wow, Lenovo Legion 2 Pro bisa dibelah dua karena dari desainnya sendiri itu emang terlihat cukup aneh dengan adanya satu bengkohan di bagian belakang yang terlihat seperti gunung ya, satu gunung di sana, dan itu dipatahin dan itu bahkan bisa dipatahin jadi 3. So memang itu bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak membeli Lenovo Legion 2 Pro karena secara nggak langsung itu dipatahin secara paksa. Tapi sama halnya dengan kita nge-banding iPhone dulu ya, iPhone 6 Plus kalau nggak salah. Jadi kalau ini masuk kantong, kalian duduk, atau mungkin kalian taruh dengan bodohnya kalian taruh di kantong belakang gitu ya. Terus kalian duduk di kursi yang rata, bisa aja bengkok. Apalagi pantat kalian gede, ya kan? Kalau pantat kalian rata petak sih nggak bakal patah. Tapi kalau pantat kalian bulat, melengkung, ya patah. Oke, moving on, kita ngomongin Xiaomi Car. Ini kabar-kabarnya bakal sedan atau SUV, jadi nggak bakal smart car. Bukan smart car, nggak bakal sport car. Dan ini kabarnya harganya bakal di 15.000 USD sampai 45.000, atau sekitar 219 juta sampai 657 juta ya teman-teman ya. Jadi kemarin gue ngeliat banyak banget ya protes gue, ngitungnya salah ya gue lihat ya. Seakan-akan kalian ngitungnya secepat apa ya? Kalkulator? Perlu gue tunjukin sertifikat kalau gue adalah juara 20 sesumur untuk Olimpiade Matematika? Perlu. Dengan cara apa? Gue tembak semua jawabannya. Karena kalau bener 4,
salah min 1, kalau nggak jawab no, mending apa? Gue tembak ke semua ya. Tuh, hasilnya apa? Gue jual 20. Padahal gue nggak ngerti apa-apa. Ya udah, emang masa lalu. Tapi untuk Xiaomi Car ini dia bakal punya fresh air conditioner. Jadi kayak bakal sistem baru yang lebih menjaga polusi dan menjaga alam. Tapi kita lihat aja nanti akan se-smart apa sebenarnya mobil dari Xiaomi ini. Dan apakah akan masuk Indonesia? Apakah akan diributin kayak monitor Xiaomi kemarin yang enggak deh, gue gak mau ngatain Xiaomi soalnya dia belum ngatain gue. Dia belum ngasih gue apa-apa. Kali ini terkasih ya kan. Aduh. Oke, moving on dari Xiaomi dan Oppo sendiri. Ini kabarnya akan membuat prosesor baru mereka dengan 5G. Dan kita bisa lihat ini harusnya di akhir 2021. Dia selesai di 2021 dan dia belajar dari Huawei ke Kirin sih. Ya Huawei itu nggak bisa bikin Kirin lagi. Bukan nggak bisa, dilimitasi ya. Dan Oppo Xiaomi sendiri sebenarnya udah pernah bikin Surge S1 di Xiaomi Mi 5C, dan kemarin di Xiaomi Mi 11 Mi Mix Fold kamera dia ada Surge C1. Jadi kita sebenarnya akan lihat ini menjadi tren baru juga sih. Mungkin beberapa udah akan mulai mengikuti jejak-jejak buat bikin SoC sendiri, jadi nggak akan bergantung pada Snapdragon atau mungkin MediaTek. Jadi bakal ada si Exynos, ada A15, lalu ada si kemarin Google GS101 ya, kalau nggak salah Google G101 dan Huawei dan Kirinnya. Jadi kita bisa ngeliat Oppo dan Xiaomi akan ngebuat juga untuk mereka sendiri. Karena kita tahu dari kemarin lagi TSMC lagi nggak bisa ngejar juga, konsol nggak kerja, bukan nggak kerja sih, konsolnya nggak, yang bikinnya nggak bisa, terus hardware juga lagi parah. Dan smartphone juga kabar-kabarnya kan akan naik juga. Ini udah dikonfirmasi lah dari beberapa orang kayak dari Realme sendiri, Samsung sendiri, dan masih banyak lagi. Oke, moving on, ada Oppo dan Vivo yang kabarnya bikin foldable. Jadi Oppo itu bakal bikin 2, Vivo itu bakal bikin 1. Dimana Oppo itu bakal bikin yang 8 inci dan 7 inci, dan Vivo itu 8 dan eksternalnya di 6,5 inci. Nggak banyak informasi yang gue dapetin sebenarnya untuk hal ini, cuman ya Oppo kan tahu ya, gue udah pakai Find X2 Pro, Oppo Watch, Oppo Enco X. Gue belum pernah megang foldable sih. Megang pernah di display, tapi punya sih nggak pernah, ya kan? Makasih Oppo. Oke, lanjut. Vivo patent ring ini, Vivo patent ring ya. Gue tahu ada yang ring-ring juga yang barengan sama Vivo. Maksudnya ini Vivo mempatenkan sebuah smart ring. Jadi gue ngeliat banyak banget yang udah mulai wearables ini nggak cuma di jam tangan, nggak cuma di TWS, tapi udah mulai masuk ke smart belt. Huawei juga bikin yang bisa di-detach dan bisa ditaruh di kaki, dan Samsung kemarin juga ada cincin. Nah, Vivo juga mempatenkan hal sama, di mana dia tuh bisa mendeteksi siapa yang pakai, terus dia itu bisa ada sensornya juga. Sama sih, kayak kegunaannya paling juga untuk ngecek berat badan kalian, kalori dan segala macamnya. Cuman akan semakin menarik karena kalian tuh nggak harus bawa jam, kayak bawa cincin aja itu udah cukup, dan itu hal yang menarik banget untuk kedepannya. Nah, ngomong-ngomong Samsung ini kabar-kabarnya untuk S22 dan Z Fold 3 ya, ini bakal kerjasama sama Olympus untuk masalah kameranya. Sebenarnya nggak ada yang bilang ini bakal kerjasama untuk masalah kamera, tapi Olympus sendiri kan bikin kamera ya, masa dia kerjasama bagian layar, kan nggak nyambung. Nah, tapi ini gue ngeliat jadi tren juga, sama kayak si paten tadi, di mana Huawei itu sama Leica, Vivo sama Zeiss, OnePlus barusan sama Hasselblad. Jadi sepertinya urusan presentasi kamera akan tetap panjang di acara-acara launching handphone. Jadi nggak ada perubahan untuk hal itu. Moving on dari Samsung sendiri, dia baru aja ngeluarin nama iTest. Nah, ini menarik banget karena gue udah bikin IGTV-nya, dan dimana kalian itu bisa ngakses One UI dari si Apple, One UI dari Samsung di Apple. Jadi iPhone kalian bisa punya One UI. Dan ini tuh marketingnya top notch menurut gue, karena interaktif. Kalian bisa masuk galeri, kalian bisa kamera, video nggak bisa. Di gua video nggak bisa, single take nggak bisa. Bisa ganti tema, settings, bisa draw, tarik apa sih, notification itu, control center. Bahkan ada SMS, ada telepon, yang dimana ini tuh nggak usah di-download. Kalian cuma masuk ke itest.nz, kalian scan QR-nya, terus kalian add to home screen, dan itu udah bisa dijalanin di handphone iPhone manapun. Tapi gue baca komen ada yang nggak bisa sih iPhone 6, jadi kayak ada compatibility-nya. Tapi menurut gue ini hal yang menarik banget. Good job banget untuk Samsung untuk hal ini. Moving on, kita masuk ke iPhone. Yang pertama adalah iMessage di Android. Jadi ini sebenarnya datang dari keributan antara Apple dan Epic. Kalau kalian nggak tahu, gue udah bahas banget. Itu udah topik November lalu lah, dimana Apple ribut sama Epic masalah Epic ditendang, Epic ngajak ribut dan segala macamnya. Dan Epic tuh membawa salah satu hal yang mungkin krusial untuk Apple, di mana dia meributkan masalah iMessage yang merupakan sebuah monopoli untuk si Apple itu sendiri. Dan ini menariknya, ini gue udah bahas sih dari jauh-jauh hari, di mana
ada alasan kenapa iMessage itu nggak masuk Android. Karena itu akan memberi sebuah kerugian yang jauh lebih besar untuk pengguna iPhone. Bukan pengguna Apple. Kita memberikan kerugian yang besar untuk si Apple, bukan penggunanya. Kalau kita mah cengli, kita mah cuan, happy gitu. Tapi ya emang Indonesia nggak sebanyak itu pakai iMessage, jadi santai aja. Nggak usah jauh pakai WeChat, Line, Kakao, Telegram atau apapun itu. Tapi gini ya, salah satu marketing yang terlihat adalah dengan kalian punya iMessage, itu berarti kalian harus stuck dengan ekosistem dari Apple sendiri, harus beli iPhone, harus beli iMac, bahkan anak-anak kalian tuh harus punya iPhone, karena ngechatnya ya dari iMessage itu. Jadi ketika iMessage masuk Android ya bapaknya aja beli iPhone, anaknya pakai Android semua, ngapain mahal-mahal dikasih iPhone 12 semua, kan bisa aja begitu. Jadi lebih banyak disadvantage yang datang ketika Apple tuh akan memindahkan si iMessage itu ke Android. Bisa. Cuman duit nggak bisa gitu. Business decision, bro. Business decision. Nah, kita moving on lagi ke iPhone 13 Pro. Ini dari Mac Otakara. Salah satu yang dari Jepang yang selalu ngasih render-render dengan warna putihnya. Ini memperlihatkan desain dari iPhone 13 Pro yang terlihat sangat-sangat sebenarnya final sih. Jadi kayak notch-nya lebih tipis. Terus desain dari earpiece-nya udah mirip banget. Selain itu nggak ada perubahan lain, kayak sisanya sama aja, kotak, kamera belakang sama. Sebenarnya yang berubah itu notch doang. Tapi ya karena tahun lalu pada nggak percaya Mac Otakara ya, jadi tahun ini kita mencoba percaya aja. Karena tahun lalu kan pada skeptis gitu ketika melihat desain itu, ternyata bener itu desain iPhone 12 Pro. Nah ini menariknya adalah dari Giorico sih. Giorico tuh baru ngasih banyak banget list tentang hal-hal yang iPhone 13 atau iPhone 12s yang bakal rilis. Jadi dia udah confirm beberapa hal. Yang pertama tuh kayak Touch ID itu udah masuk dan ini bakal in-screen. Bisa dibilang masuk ini kayak Apple udah setuju tapi belum pasti rilis ya secara mass production. Kayak oke, ini oke nih tapi nggak pasti. Dan ini bakal ada serialnya atau nomor serialnya yang berarti kalian tuh nggak bisa ganti layar KW gitu. Kalian terus pakai, tahu nggak sih yang masalah ganti layar terus kayak ada pop up layarnya itu nggak ori dan segala macam. Nah, sini kena lagi kalian. Terus kedua, Portless Pro Max ada kemungkinan, oke? Portless Pro Max. Terus untuk smaller notch itu juga udah aman banget kata dia. Warna hitam yang kemarin dibahas sama Max Weinberg dan Everything Apple Pro itu juga udah dipastikan. Kalau warna orange sepertinya yang bronze, yang copper itu belum. Terus ada 120 Hz itu bukan rahasia umum. Terus ada always on display yang kemarin katanya itu cuma jam dan notifikasi. Kata si Giorico sih akan lebih customizable kayak si Apple Watch. Jadi harusnya nggak cuma jam dan notifikasi. Terus ada nama kabarnya bakal di iPhone 13 katanya. Tapi banyak yang menyatakan iPhone 12s. Jadi selain ini sebenarnya banyak banget rumornya, tapi gue cuma nge-point out beberapa yang menarik aja sih untuk yang si iPhone 13 ini. Kalian tinggal lihat aja, nanti akan ada tweetnya gue pasti. So that's it untuk berita minggu ini. Kita akan masuk ke baca komentar, oke? Belum. Berita favorit ya? Aduh, gue lupa lagi. Gue sih Samsung sih. Samsung I-Test tuh buat gue gila banget. Dan gue rasa banyak yang setuju. Dan gue sampai excited itu, gue nggak minta tolong orang-orang buat ngambil video. Gue tadinya mau bikin video selfie gitu kan. Cuman karena gue pakai iPhone, entah kenapa hasil kamera dari smartphone lain tuh kurang memuaskan buat gue. Jadi akhirnya gue ngerekam begini aja. Kalau kalian lihat di IGTV gue udah jelasin kenapa gue suka. Gue udah jelasin kayak kalau kalian ke Smart Switch-nya, kalian tuh bisa langsung dikasih landing page-nya itu ke S21 untuk beli. Kalau kalian ke Galaxy Store Game Store-nya itu kalian bisa langsung lihat Fortnite di sana, which is nggak ada di Apple gitu. Jadi Samsung gila sih untuk yang ini. Publication-nya kemana-mana, ini keren banget buat gue. Oke. Lanjut, baca komen. Ulkoira Secver nanya bang, Qualcomm ngeluarin prosesor setiap berapa tahun or setahun sekali? Jelasin juga kasta prosesornya bang. Setahu gue ya, karena gue nggak terlalu into. Kalau kalian ngetin gue di podcast Mas Wisnu Kumoro pasti tahu kalau gue tuh nggak se-into itu dengan dunia ini. Baru belakangan ini aja. Harusnya setahun sekali untuk versi high-end-nya. Tapi di saat itu dia juga ngerilis mid-range. Gue nggak tahu timestamp dia itu gimana. Tapi yang pasti itu Desember adalah waktu dia ngeluarin yang high-end. Jadi kayak 875, 865, 888 itu di akhir tahun. Di tengah-tengah tuh suka ada rilis juga. Kadang ada press release tiba-tiba. Jadi ya tergantung berita. Makanya follow Lazy Titip gue tahu. Kasta prosesor gue cuma tahu 888 episode 7. Iya, 7-nya tuh kayak 760. 7 tuh kayak 8. Nah, baru dua angka belakang tuh kayak nunjukin seri kayak apa ya? RTX 30 sama 3080, RTX 3070. Nah, bawahnya itu RTX 2080. Kalau RTX kan belakangnya sama. Kalau ini yang sama tuh depannya. Jadi kayak i7 ya kali ya.
i7, i5, i3. Nah, belakangnya dibedain. Ya, seperti itu. Penjelasan saya berputar-putar sekali ya. Kedua, Gede Gandhi, Bang mau tanya apakah nanti di iPhone 13 charger Lightning port dihilangkan diganti dengan MagSafe? MagSafe ya, bukan MagSafe ya, Maybe. Dan kita beli iPhone cuma dapat kotaknya saja. Iya, mulai ke depannya beli iPhone cuma dapat brosur ya guys. Jadi kan bayar 13 juta dapat brosur, iPhone-nya buat mbak-mbak SPG-nya, ya kan? Habis itu kan dapat nomor mbak SPG. Lumayan kan? Indra Arta, ayolah Xiaomi kirimin si Jori produk yang murah aja nggak apa-apa. Jori mau Mi Fold. Langsung paling tinggi. Tapi terserah Xiaomi mau ngasih Internet of Things juga nggak apa-apa. Ya, yang penting ayo Xiaomi. Ya, mau taruh barang di belakang nggak? Mau kan? Ya kan? Udah. Itu aja untuk berita minggu ini. Seperti biasa coba like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue minta maaf kalau agak panjang kontennya. I'm trying to enjoy myself aja karena belakangan ini gue ngerasa terlalu stick to the script dan nggak bisa terlalu berekspresi aja sih. So that's it. Jangan lupa follow Jori Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Stay safe you all. Bye bye guys. Saatnya mau masuk video ya. Yeah.